Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Apa itu PHBS di sekolah? PHBS di sekolah merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh seluruh warga sekolah untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat. Karena lingkungan sekolah yang sehat itu membuat suasana belajar kita menjadi nyaman. Sedangkan PHBS di rumah itu adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Nah, apa sih tujuan PHBS itu? Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dan kemauan agar hidup bersih dan sehat. Nah, yang kedua itu adalah memiliki peran aktif untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Indikator PHBS di sekolah dan di rumah atau perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa kita lakukan di sekolah dan di rumah adalah yang pertama ada menggunakan air bersih. Air bersih itu merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena air bersih itu digunakan untuk minum, mandi, dan mencuci. Apabila masyarakat menggunakan air yang telah terkontaminasi patogen, maka hal itu dapat menimbulkan penyakit. Indikator PHBS yang kedua itu adalah mencuci tangan secara rutin dan menggunakan hand sanitizer. Di saat pandemi seperti sekarang, mencuci tangan secara rutin dengan menggunakan air mengalir dan sabun itu sangatlah wajib dilakukan. Tapi apabila kamu sedang berada di tempat yang jauh dari tempat untuk mencuci tangan, maka kalian boleh menggunakan hand sanitizer. Apalagi jika kalian telah menyentuh barang-barang yang berada di ruang publik. Itu kalian wajib menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan ya. Yang ketiga itu adalah membersihkan permukaan benda secara rutin. Berbagai benda yang sering disentuh termasuk benda yang sering dibawa berpergian keluar rumah seperti handphone, dompet, hingga tas wajib dibersihkan secara rutin. Membersihkannya itu menggunakan cairan desinfektan yang dapat membantu membunuh virus. Saat membersihkan permukaan benda, gunakanlah kain lap. Dan kemudian setelah digunakan untuk membersihkan benda tersebut, kain lap itu segera dicuci dan dijemur hingga kering. Nah, yang keempat itu adalah menggunakan masker dan physical distancing. Menggunakan masker ketika keluar rumah itu adalah hal yang wajib di saat pandemi COVID seperti sekarang. Karena masker dapat melindungi kalian dari droplet yang mungkin mengandung virus. Kemudian, tetaplah terapkan physical distancing agar dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Yang kelima adalah bersih-bersih usai bepergian. Sepulang dari aktivitas di luar rumah, pastikan sudah bebersih terlebih dahulu di luar rumah. Ini bisa dimulai dengan melepas sepatu di luar rumah. Kemudian, buang benda atau sampah bawaan yang tidak diperlukan, serta semprot barang bawaan dengan cairan desinfektan dan segera bersihkan diri dengan mencuci tangan, mandi, dan gunakan pakaian bersih. Yang keenam itu adalah melakukan olahraga secara rutin. Pada saat pandemi seperti sekarang, melakukan olahraga secara rutin itu dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita. Tidak perlu melakukan olahraga yang terlalu berat, cukup melakukan olahraga ringan namun dilakukan dengan secara rutin. Yang ketujuh itu adalah menghindari stres. Stres yang tidak terkendali dapat meningkatkan hormon kortisol. Dalam jangka panjang, hormon tersebut dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Hal ini dapat menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit atau virus.
Selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Memiliki waktu tidur yang cukup juga merupakan hal yang penting dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Karena tidur dapat membantu meregenerasi sel-sel tubuh, termasuk kekebalan, sehingga mampu bekerja lebih optimal. Disarankan tidur itu setidaknya 7-8 jam per harinya. Selanjutnya ada mengkonsumsi makanan sehat. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat juga meliputi pola makan yang sehat. Pastikan kamu sudah mengkonsumsi makanan bernutrisi tinggi. Dengan begitu, kualitas kesehatan dan daya tubuh pun ikut meningkat. Perbanyak asupan buah, sayur, serta makanan tinggi protein, serat, serta vitamin. Yang ke-10 adalah menggunakan jamban yang bersih. Jamban adalah fasilitas sanitasi yang sangat penting karena berkaitan dengan pembuangan kotoran manusia secara aman, tidak mencemari lingkungan, dan tidak menyebarkan penyakit. Sebelas, ada memberantas jentik nyamuk. Nyamuk merupakan hewan yang paling mematikan di dunia dan pemberantasannya termasuk dalam perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Karena hewan ini bisa menjadi pembawa dan penyebar penyakit yang berbagai macam. Contohnya seperti DBD, malaria, dan kaki gajah. Genangan air di dalam rumah itu dapat menjadi tempat tinggal jentik-jentik nyamuk. Maka kalian harus membersihkan genangan-genangan air yang berada di sekitar rumah. Nomor 12 itu adalah tidak merokok. Kebiasaan merokok dapat menyebabkan infeksi paru seperti bronkitis dan pneumonia yang memang menjadi media yang diserang virus corona. Begitulah anak-anak penjelasan mengenai perilaku hidup sehat dari saya. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih sudah menyimak.